Limas Desa ini adalah beli emas dengan sampah. Nah, dalam 2 minggu sudah terkumpul berapa Pak Ketut? 1 gram Senilai 1.043.000. 1.043.000 dalam 2 minggu. Di Galeri 24 sudah tersedia emas batangan yang mini-mini gitu. Yang harganya mulai dari bahkan Rp7.000 Pak Ketut. Oh iya, Saat ini 7.000. sudah ada yang terbaru. Iya. Jadi kira-kira harus mengumpulkan berapa botol plastik? Kalau Sampai sendiri. kemarin nih saya dapat kabar nih Pak Ketut, dari DLH berhasil mengumpulkan hingga 11 juta rupiah. Itu betul Pak Ketut? Coba langsung kita konfirmasi nih ke direkturnya. Jadi kita punya giveaway yang menarik untuk 3 komentar terbaik, terunik ya. Ada emas batangan 0,05 gram untuk followersnya Tribuners dan juga Galerian. Nanti kami akan memilih para komentator yang terbaik dan terunik ya. Jadi jangan lupa di komen. Tribuners dan juga Galerian. Saya dengan Ista dari Galeri 24 Regional Denpasar sebagai marketing regional, dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ketut Witame ya. Om Swastiastu Pak Ketut. Ya. Boleh Pak Ketut mungkin ceritakan nih Pak Ketut ini sebagai apa sih dan posisinya ada di mana saat ini? Nama saya sudah disebutkan tadi di awal ya, Ketut Witame. Sebagai Direktur Bank Sampah Induk Kabupaten Buleleng ya, di bawah dari Nawa dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Kami diposisikan sebagai Direktur Bank Sampah Induk ini tentu mempunyai pengembangan atau inovasi-inovasi terkait dengan bank sampah. Betul. Yang ada di Kabupaten Buleleng, Maista. Namanya itu Bank Sampah Induk e-Darling. Jadi pengertian e-Darling itu atau kepanjangan dari e-Darling itu adalah edukasi sadar lingkungan. Jadi bagaimana LH melalui bank sampah ini memberikan dampak positif kepada masyarakat, memberikan edukasi atas kesadaran terhadap lingkungannya itu sendiri. Oke, berarti kalau misalnya kegiatan dari bank sampah sendiri yang sudah berjalan dan rutin itu ada apa aja nih Pak Ketut sebelum bertemu dengan Galeri 24 nih Pak Ketut? Jadi yang sudah pernah berjalan di kabupaten atau mungkin di dalam lingkup dari Bank Sampah Induk sendiri? Ya, jadi Bank Sampah Induk ini kan mempunyai kelembagaan atau struktur seperti perbankan kan gitu ya. Ada direktur, ada bendahara, dan ada sekretaris, dan sampai pengelolaan itu. Jadi BSI ini tentu memiliki unit-unit yang dimana itu bank sampah unit yang sudah dari tahun 2019 sampai saat ini sudah LH itu membentuk bank sampah unit ini sudah sebanyak 308 unit. Berarti yang sudah seperti bank beneran ya Pak Ketut ya. Ada cabangnya, ibaratnya induknya gitu. Boleh ya, induknya itu ya. Induknya, kemudian ada juga unit-unitnya. Gitu. Oke. Jadi unitnya ini ada dari instansi, ada juga dari sekolah, ada juga dari tingkat desa maupun kelurahan maupun kelompok masyarakat yang membentuk bank sampah unit ini yang ada di Kabupaten Buleleng. Sudah ada 300 unit ya Pak Tut ya? 308 unit. Ya. Itu cakupannya itu kami mempunyai berkewajiban menjemput dan mengangkut pilahan sampah plastik yang memiliki nilai ekonomis yang ditabung melalui bank sampah induk itu awalnya itu. Ya. Berarti tujuannya nih bank sampah sebenarnya Pak Tut sampai ada 308 unit itu kira-kira apa nih gebrakannya gitu Pak Tut?
Tentu sebagai dari tusi dari DLH ini adalah pengurangan dan pengelolaan sampah, terutama kalau ngomongin bank sampah ini tentu bank sampah anorganiknya, kan gitu ya. Anorganik ya, berarti sampah plastik ya, sampah plastik, ya terutama. Ya, terutama sampah plastik, di mana kan ini menjadi keseriusan pemerintah terkait penanganan sampah sampai ada Pergub 47, 97 itu kan. Nah, melalui bank sampah e-Darling ini, edukasi sadar lingkungan ini tentu akan mempunyai peran untuk memberikan inovasi-inovasi kepada BSU-BSU tersebut, gitu. Jadi awal dengan gagasan dari DLH sendiri ya Pak Tut ya. Selain itu Pak Tut ada lagi nggak Pak Tut? Lalu BSI ya mempunyai inovasi selanjutnya itu terkait masalah tabungan sudah melalui dibayar dengan tunai, artinya pembayaran sampah itu langsung transfer kepada BSU-BSU itu ya, ada yang sudah melalui transfer. Lalu ada pengembangan inovasi tambahan yang dikerjasamakan dengan Pegadaian, salah satunya ada namanya Tamas Darsa. Ya, Tamas Darsa ini adalah tabungan emas dari sampah ya, Tamas Darsa ya. Itu nah, kelanjutannya ini ada lagi yang paling terbaru yaitu bekerjasama dengan Galeri 24 ya. Galeri 24 ini tentu apa namanya gini ya, brandingnya dari Pegadaian juga. Kami juga melakukan inovasi baru yaitu Limas Desa. Limas Desa, apa itu Limas Desa? Limas Desa ini adalah beli emas dengan sampah. Nah, perbandingannya tadi dengan Tamas Darsa, kalau Tamas Darsa ini kan menabung, dikonversikan dengan nilai emas yang ada di buku tabungan. Betul. Nah, jadi kami membuat terobosan baru yang lebih simpel, yaitu beli emas dengan sampah. Jadi BSU itu mengumpulkan sampah dari nasabah-nasabah ataupun masyarakat, sudah terakumulasi menjadi uang misalnya 1 gram, jadi kesempatan BSU ini membeli emas langsung ke Galeri 24. Betul. Itu bedanya. Tidak lagi berbentuk tabungan dia, langsung dapat fisik ya. Langsung dapat fisik gitu. Mbak Ista. Berarti kalau untuk program Tamas Darsa dulu nih, saya mau tanya Pak Tut. Kalau Tamas Darsa itu berjalannya sudah di seluruh unit ya? Belum. Ya? Belum. Baru mengawali ini kan gini Mbak Ista, ya. Atau dari bank sampah unit ini kami memiliki terobosan yang mana mau berjalan. Ini akan memberikan dorongan dan semangat kepada BSU-BSU yang lain. Biasanya kan begitu. Jadi BSU yang awalnya tidak kepikiran mulai memikirkan hal yang sama untuk menyesuaikan dari tabungan-tabungan tersebut. Jadi kalau Tamas Darsa itu sudah dilakukan 8 unit. Ya, 8 unit BSU yang sudah melakukan tabungan Tamas Darsa itu sendiri. Ada itu dari Puskesmas Buleleng 3, ada juga dari Bank Sampah Kaliber, Kali Bubuk Bersih, lalu ada juga RTH, ya, itu dari LH juga, pekerja yang di luar dari apa namanya tenaga lapangan lah, itu dan ada beberapa sekolah juga. Itu sudah berjalan 8 unit. Nah, 8 unit inilah akan menjadi motivator pada pengembangannya ini kepada BSU-BSU. Itu rencananya nanti, ya, gitu. Jadi tidak mungkin menjalankan program ini secara menyeluruh, tapi tidak berjalan takutnya. Gitu. Kemudian Pak Ketut, kalau untuk apa namanya, kalau untuk Limas Desa nih yang sudah dirancang dengan Galeri 24 nih, nah kenapa nih ada alasan tertentu lagi nggak selain pengen mencoba inovasi baru, kenapa memilihnya beli emas dengan sampah gitu? Jadi gini. Kembali pemikiran pada diri saya sendiri secara pribadi, lebih tertarik jika kita itu mendapatkan bonus ada di genggaman kita. Jadi lebih memberikan semangat terus rasanya. Ya, kalau tabungan mungkin nggak melihat fisiknya. Nah, kalau sekarang ini kan begitu beli, kebetulan ini kan Limas Desa ini sudah terjalin satu. Ya, bank sampah unit Bimarse, ya, itu baru MOU baru 1, langsung sudah transaksi beli emas itu sudah memiliki kepingan emas itu sudah 1 gram. Saat itu membeli 2 minggu kemarin itu
kurang lebih 1.043.000. Oh, jadi ini sudah berjalan dilakukan oleh Bank Sampah unit Bima Resik sendiri. Oh ya, berarti dalam 2 minggu sudah terkumpul berapa Pak Ketut? 1 gram. 1 gram. Senilai 1.043.000. 1.043.000 dalam 2 minggu. 2 minggu. Dan itu dari Bima Resik ini, BSU yang ini. Sudah dipilah itu. Ya. Oh. Nah, kebetulan Bima Resik ini, BSU ini ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Ya. Jadi seluruh pegawai baik dari kepala dinas, sekretaris, KB dan sampai ke tenaga kontrak itu membawa sampah plastik yang sudah terpilah dan terpilih dari Rabu, Kamis, Jumat. Itu Bank Sampah Bima Resik ini menerima sampah yang dibawa oleh seluruh staf di Dinas Lingkungan Hidup. Berarti ibaratnya nih seluruh pegawai diwajibkan gitu memilah atau membawa aja nih Pak? Langsung memilah sendiri atau membawa, misalnya contoh saya pegawai DLH nih, apa saya harus pilah di rumah dulu atau saya langsung bawa aja nih ke bank sampahnya? Ya, betul Mbak Isla. Jadi itu yang saya maksud tadi, terpilah dan terpilih. Jadi terpilah dari anorganik dan organik. Nah, lalu yang memiliki nilai ekonomis ini kan memiliki harga yang berbeda-beda per kilonya itu. Jadi kalau ingin kita tuh meningkatkan nilai dari rombengan ya, kalau kita bisa bicara rombengan anorganik ini, tentu kita harus memilih. Oh ini kertas, oh ini plastik lembaran, ini namanya plastik campur, ini namanya PP, ini namanya PET. Ini akan memberikan harga yang berbeda-beda. Tapi begitu kita enggan mau memilih itu lagi, harganya tercampur, mungkin harganya sedikit rendah. Gitu. Ya. Kayaknya Semeton Tribuners perlu tahu nih jenis-jenis sampah apa aja sih yang harganya kira-kira mahal gitu Pak. Misalkan di spill dikit harganya boleh nggak kira-kira Pak Ketut? Ya. Contohnya gitu. Kalau sekarang itu yang paling mahal dan sulit ditemukan, itu paling mahal itu adalah koran, yang jenis koran. Koran. Ya. Karena media cetak ini sekarang udah agak sulit, sudah tergantikan ke ke online ya, pemberitaan itu. Jadi sedikit itu tembus sampai 3.000 sampai 7.000 per kilo. Per kilo. Ya. Terus jenis kertas. Jenis kertas, lalu aluminium, ada namanya tembaga, ya kuningan, sampai kaleng, lalu sampai kresek yang dimaksud dengan plastik lembaran itu. Gitu. Jarang ada yang mau ya. Nah, ini makanya didorong dari kepala dinas kami ini harus terbentuk, semua teredukasi dan semua memang memiliki nilai ekonomis sampai plastik lembaran itu kresek ini. Nah, kalau di tempat lain ya, mungkin di tempat lain mungkin ada, cuman tidak signifikan sifatnya, ada yang mau membeli kresek ini karena itu paling ringan dan harganya paling murah. Cuman keuntungan kita adalah menjaga lingkungan ini. Menjaga lingkungannya. Jadi kita langsung dapat 2 benefit sekaligus ya Pak Ketut ya. Betul. Menjaga lingkungan, terus juga menghasilkan juga gitu ya. Itu. Oke, kalau misalnya untuk botol minum nih Pak Ketut, biasanya yang sekarang paling sering ditemuin kan botol-botol plastik bekas air mineral. Itu apakah karena dia ada banyak terus harganya murah atau gimana Pak Ketut? Ya. Botol air minum mineral yang maksudnya bekas itu namanya PET. Ya, itu harga ini plastik ini kan naik turun Mbak Ista ya. Kalau sekarang itu sampai 2.700. Ya, itu sih yang sudah terpilih. Artinya tutup botolnya ini sudah dilepas, ada label dari merek tertentu sudah hilang gitu. Itu harganya tentu berbeda. Oke, jadi kalau misalnya dibandingkan saya ngumpulinnya yang utuh dengan yang sudah dibongkar-bongkar, nah, lebih mahal yang sudah terpilih. Sudah dibongkar-bongkar ya. Yang dibongkar-bongkar. Gitu. Itu yang udah nggak ada tutupnya, terus itu dipisahin lagi antara tutup, merek dan juga botolnya. Oke. Gitu. Berarti itu harganya sekitar berapa Pak Ketut? 2.700 ya tadi 2.700. ya? 2.700 per kilogram. Dan itu yang dikumpulkan oleh teman-teman dari DLH sendiri. Sampai kemarin nih saya dapat kabar nih Pak Ketut, dari DLH berhasil mengumpulkan hingga 11 juta rupiah. Itu betul Pak? Coba langsung kita konfirmasi nih ke direkturnya langsung. Sebenarnya inovasi dan gagasannya ini dari kepala dinas kami ya, Bapak Gede Melandrat,
memberikan kesempatan untuk menabung biar bisa kita mendapatkan hasil di saat hari raya. Tentu ada target. Yang tempo kemarin di hari raya Galungan kemarin terkumpul uang itu 11.800.000. 11.800.000. Itu dibagikan kembali kepada nasabah. Nasabahnya ini adalah bagian dari staf-staf di sana. Dikembalikan yang sudah berbentuk buah. Untuk hari raya. Hari raya. Nah, sekarang targetnya Pak Kades ini meningkatkan kembali. Dalam kurun waktu 6 bulan harus terkumpul uang 20 juta. 20 juta yang nanti bisa dikonversikan menjadi emas tersebut. Gitu. Luar biasa, berarti ini sudah terrealisasi ya Pak Ketut ya. Sudah. Jadi sebelumnya sudah kalau nggak salah kemarin nama acaranya Basar Butik ya. Buah dari sampah plastik. Betul, buah dari sampah plastik. Jadi dana yang terkumpul hingga 11 juta rupiah itu lebih ya, berarti 11.800.000 itu Tribuners dan Galerians adalah dari sampah yang sudah terpilih dan terpilah. Jadi gitu. dikumpulkan kemudian dari hari Rabu, Kamis, Jumat. Luar biasa sekali. Bayangkan itu dari sampah ya Pak Ketut ya. Sampah. Barang yang sebenarnya kita nggak pedulikan gitu. Nah, apa nih yang Pak Ketut rasakan ketika anggaplah itu adalah sebuah pencapaian Pak Ketut ya. Bahkan saat ini Pak Ketut menargetkan yang lebih tinggi lagi gitu. Apa yang ada di benaknya Pak Ketut dan apa yang ingin Pak Ketut sampaikan? Nah, ini kan yang berbicara masalah sampah ini sebenarnya begini. Kenapa harus LH memulai? Karena dia akan bisa menyebarkan luas kan, karena melalui dengan tusi-tusinya itu. Jangan sampai kami di lapangan atau di masyarakat mengharuskan, mewajibkan, kan gitu. Tanpa ada contoh dari kami, dari LH itu tentu akan memberatkan masyarakat rasanya, kan gitu. Nah, dari LH lah mengawali, akan menyebarkan program-program ini. Tentu ini tidak diam hanya di LH, sampai ke nanti ke depannya ini, ke 308 unitnya ini, mudah-mudahan semua berpartisipasi dalam program-program seperti ini. Tentu ini akan menguntungkan pada masyarakat itu sendiri. Nah, satu lagi Pak Tut, alasannya kenapa emas Pak Tut? Ya. Kenapa pilihannya emas? Emas ini kan lux sekali ya sebenarnya ya. Bukan menjadi kebutuhan sehari-hari. Itu yang saya maksud. Dari emas menjadi barang lux atau barang yang begitu sifatnya sangat-sangat berharga dunia ini, tentu akan berbeda sekali rasanya. Iya, kan gitu ya. Kalau yang lainnya itu sudah ada, misalnya tukar sampah dengan beras, kan gitu ya. Sudah ada. Kami mencoba, ya, tingkatannya lebih tinggi. Mudah-mudahan ini memberikan vibrasi yang luar biasa nanti kepada masyarakat melalui BSU-BSU ini menjadi emas, kan gitu Mbak Ista. Jadi dia punya perhiasan. Jadi begitu kita punya perhiasan, rasanya pede aja lagi. PD-nya meningkat. PD-nya meningkat, gitu. Ya. Kalau misalnya melalui tabungan, ya, takutnya itu sudah berapa saya punya tabungan, merasakan cukup, takutnya ditarik menjadi kebutuhan atau keperluan yang tidak terarah. Tapi kalau Galeri 24 ini menjadi kepingan emas yang dibeli oleh bank sampah ini melalui program Limas Desa ini, tentu dia akan berpikir Mbak Ista, ya. Saat ini saya membeli emas 1 gram 1.043.000. Bisa aja besok dia akan mengejar harganya itu 1.600.000 di saat emasnya meninggi. Kira-kira begitu. Jadi jadi ada penyemangat nanti kepada masyarakat atau melalui bank sampah unit ini akan memberikan cara seperti itu. Iya betul. Apalagi emas itu termasuk salah satu investasi yang jangka panjang ya Pak Tut ya. Anggaplah kalau misalkan orang-orang yang ada di bank sampah tersebut orang-orang yang memang melek akan investasi gitu. Jadi ketika dia membeli emas, otomatis itu untuk investasinya jangka panjang. Bahkan mereka mengumpulkannya bukan dengan uang gaji yang sudah terpotong banyak hal itu ya Pak Tut. Jadi ini malah dari mengelola lingkungan kita bersih, kemudian juga otomatis keuangannya juga bersih. Tapi juga jangan salah berpikir tadi itu hanya bagian dari contoh di DLH yang memang cepat cara pengumpulannya itu
hanya 1 minggu itu transaksi itu ada 500, makanya dalam kurun waktu 2 minggu sudah terakumulasi uang itu tuh 1 juta sekian kan gitu ya. Tapi kalau masyarakat, wih, mau ngumpulin sampah biar dapat 1 juta itu kan lumayan gitu. Iya, betul. Tapi jangan salah, Galeri 24 ini sudah menyediakan kepingan emas itu yang paling rendah, yang seharga mungkin dari 85.000, 100. Betul. Mungkin mulai yang rendah ada mungkin yang 0,0 sekian gitu. Jadi jangan berpikir nanti mau beli emas 1 gram itu lumayan lama nanti ngumpulin sampah. Gitu loh. Ya. Itu betul, jadi betul. Kami itu ingin mencoba hal yang baru. Berarti karena memang juga ada nominal yang kecil. Ya, ada berat yang kecil. Jadi sedikit informasi nih Tribuners dan juga Galerians. Jadi di Galeri 24 sudah tersedia emas batangan yang mini-mini gitu. Yang harganya mulai dari bahkan Rp7.000 Pak Ketut. Saat ini sudah ada yang terbaru. Yang Rp7.000, kemudian ada juga yang Rp40.000 dan juga ada yang Rp80.000. Jadi kira-kira harus mengumpulkan berapa botol plastik? Kalau tadi berapa yang paling rendah dibilang Mbak Ista? Rp7.000 aja. Rp7.000 hanya membawa apa ya? 3 kilo ya? PET ini ya kurang lebih segitu aja. 3 kiloan. Nah, kalau misalkan orang pribadi nih, Pak Ketut kan udah berpengalaman nih. Kalau Pak Ketut pribadi, kemarin Pak Ketut sempat cerita sama saya, Mbak Isa, saya lagi mulung ini. Kita mau janjian. Tapi mulungnya Pak Ketut mulung berkualitas ya Pak Ketut? Ya, benar. Itu yang dimaksud karena kami itu juga, tapi tanda kutip bukan paksaan ya, tapi untuk memberikan apa namanya? Memang kesadaran dari Pak Ketut kesadaran dari pimpinan kami, yaitu kepala dinas kami, ada target-target. Target inilah memberikan penyemangat kami ya. Dalam kurun waktu sekarang ini kemarin dilaporkan melalui Bank Sampah Unit Bima Resik, 1 orang itu sudah tembus memiliki tabungan itu 131, 190. Jadi kalau itu dikonversikan gram berapa gram ya kira-kira kan gitu 100 berapa Pak? 190. 190 itu ribu. Sudah dapat sekitar 0,1 ya, 1 orang 1 pegawai udah gram. Itu dalam waktu 6 bulan. Belum ada baru 1 bulan ini. Baru 1 bulan. 1 bulan sudah ini. 190 sekian. Ya, itu. Hampir 200.000 ya Pak Ketut. Itu yang memperlihatkan dirinya dia tuh punya semangat untuk mendapatkan emas ini ya. Emas ini. Dari target-target ini. Iya, luar biasa. Apresiasi untuk Bank Sampah Unit Bima Resik ini ya. Jadi semoga kerjasama kita bisa berjalan dan juga menularkan Pak Ketut. Jadi seperti yang Pak Ketut katakan tadi, tidak hanya berjalan di DLH saja, tapi semoga bisa ditularkan. Bahkan mungkin Buleleng ini jadi salah satu pelopornya nih Pak Ketut, supaya nanti kabupaten yang lain juga ikut melakukan kegiatan positif seperti yang kita lakukan sekarang ini ya Pak Ketut ya. Terakhir Pak Ketut, insight-nya apa, kiranya ada yang ingin disampaikan lagi atau pesan untuk Tribuners dan juga Galerians? Baik, sebagai penutup, kami sebagai Direktur Bank Sampah mengajak seluruh komponen masyarakat, baik dari tingkat desa, kelurahan, dan sekolah, dan instansi gitu. Jadi masalah sampah, stop berbicara dengan masalahnya, tapi lebih baik kita cerita sampah ini dengan berkahnya melalui tabungan sampah, yaitu Limas Desa ini. Tentu akan memberikan nilai tambah pada kita di masyarakat maupun di rumah tangga kita sendiri. Oke, Tribuners dan Galerian, jadi setelah bincang-bincang kita tadi, mungkin dari teman-teman Tribuners dan Galerian ada yang tertarik nih gitu untuk tanya-tanya tentang bank sampah ataupun tentang produk-produk dari Galeri 24. Jadi kita punya giveaway yang menarik untuk 3 komentar terbaik terunik ya, ada emas batangan 0,05 gram untuk followersnya Tribuners dan juga Galerian. Jadi jangan lupa nanti di komen podcast ini, di kolom komentar, nanti kami akan memilih para komentator yang terbaik dan terunik ya. Jadi jangan lupa di komen. Oke, Tribuners dan Galerian, sekian tadi bincang-bincang kita bersama Pak Ketut Witamet. Suksema Pak Ketut ya. Jadi saya dengan Ista dari Galeri 24 pamit undur. Terima kasih, salam galeri, beli emas tanpa was-was.